Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kemenangan bagi kita sebagai orang percaya sebenarnya telah disediakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu dengan kemenangannya di atas kayu salib, ketika dia menghancurkan pekerjaan setan melalui darahnya, melalui pengorbanannya, melalui tubuhnya yang terpecah. Namun sebagai orang percaya kita harus merebutnya. Artinya kemenangan yang telah disediakan, kemenangan yang telah dijalankan oleh Kristus. Nah, sekarang bagaimana kita merebutnya? Bagaimana kita mengambilnya, bagaimana kita meraihnya? Karena iblis itu licik. Walaupun Yesus sudah menang, dia coba menahan kemenangan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat merebutnya? Yang pertama, kita merebut bukan sekadar dengan kekuatan, kemenangan, kemampuan kita, tetapi kita merebutnya dengan iman dan keyakinan yang teguh di dalam janji Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kenapa? Karena kita tidak usah berperang melawan iblis lagi. Alkitab berkata lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah berperang lagi. Kenapa? Yesus sudah mengalahkannya. Nah, tinggal persoalannya sekarang, bagaimana kita merebutnya dengan iman. Iblis boleh mendakwa kita, iblis boleh meremehkan kita, iblis boleh senantiasa melemahkan semangat kita. Tetapi ketika kita dengan iman dan keyakinan yang teguh dalam janji Tuhan, meyakini segala janji-janji Tuhan, di situ kita merebut kemenangan kita. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata bahwa apa saja yang kamu ucapkan, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita merebut kemenangan kita yang sudah disediakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, yaitu dengan iman dan keyakinan yang teguh di dalam janji-janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita merebutnya, yaitu dengan tetap melangkah maju dalam kepastian. Artinya, meskipun tantangan kita berat, Alkitab berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis akan pulang dengan sorak-sorai sambil menuai. Itu berarti Tuhan sedang mau ingatkan buat kita, tantangan bagaimanapun kita tetap harus melangkah maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis mau kita mundur, iblis mau kita kecewa, iblis mau kita putus asa, iblis mau kita lemah. Tetapi di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetaplah melangkah maju. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Berarti bagaimana kita merebut kemenangan kita yang sudah disediakan Yesus 2000 tahun yang lalu? Yang pertama, dengan iman dan keyakinan yang teguh dalam janji-janji Tuhan. Yang kedua, dengan tetap melangkah maju dalam kepastian. Lalu yang ketiga, dengan menyatakan dengan perkataan positif yang sudah kita yakini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai ucapkan kemenangan kita. Karena dengan mengimani perkataan kita, di situ kita mendeklarasikan, di situ kita memproklamasikan. Itu sama seperti bangsa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah merdeka sampai tokoh proklamator kita Soekarno dan Hatta memproklamasikan, menyatakan bahwa kemerdekaan itu sudah terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitupun kita, walaupun Kristus sudah memberikan kemenangan buat kita, tetapi kalau kita tidak menyatakannya, saudaraku, maka di dalam kita selalu berpikir, aduh jangan-jangan saya kalah, aduh jangan-jangan iblis terus menjajah saya, jangan-jangan saya nggak akan lihat mujizat. Tetapi perkataan
perkatakan iman kita, mulai yakini dengan iman bahwa Yesus sudah memberi kemenangan. Saya sembuh, saya bebas, saya menerima berkat. Oh, rumah tangga saya diberkati, anak-anak saya dipulihkan Tuhan, hari depan saya gemilang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nyatakan kemenangan kita dengan perkataan-perkataan positif yang sudah kita yakini. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana merebutnya dengan tidak pernah putus asa dan kecewa dalam menghadapi berbagai tantangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis senang lihat kita putus asa dan kecewa supaya akhirnya kita nggak semakin maju. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tidak menyerah, waktu kita tidak putus asa dan kecewa, kita hadapi berbagai tantangan, di situ kita merebut kemenangan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kali ini kita memang sedang mau membahas tentang rebutlah. Kenapa? Karena kemenangan buat kita telah disediakan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan sekarang kita harus merebutnya dengan iman dan keyakinan bahwa dia tidak pernah gagal. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang rebutlah, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasalnya yang ke-12, 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-26, 2 Samuel pasal 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-31, di bawah judul perikop perang melawan Bani Amon berakhir. Nah, 2 Samuel pasal 12 ayat 26 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi dalam hidup iman kita, bahwa Kristus sudah merebutnya, Kristus sudah mengalahkannya, Kristus sudah menang. Kita hanya perlu datang untuk merebut kembali. Kenapa? Karena sudah diselesaikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 29, sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan melihat kemenangan kecuali kita dengan iman merebut kemenangan kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah mengalahkan setiap musuh. Nah, pertanyaannya, apa yang menghambat kita dalam merebut kemenangan kita? Ini penting karena seringkali kita cinta Tuhan, kita dekat sama Tuhan, tetapi kita nggak merebut kemenangan kita. Lalu kita bingung, kenapa ya saya kok dekat Tuhan, saya kok ke gereja, saya kok baca Alkitab, tetapi masalah saya kok nggak selesai, kemenangan saya kok nggak terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya coba pelajari apa sih yang menghambat kita dari merebut kemenangan kita. Yang pertama, karena ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Kita pikir Yesus mengerjakan semuanya buat kita. Saudaraku, Yesus memang sudah menyelesaikannya, tetapi kita punya tugas. Tugas kita juga harus untuk merebut. Dengan lain kata, meskipun Yesus sudah menyelesaikannya, kalau saya tidak merebutnya, maka saya tidak akan mengalami kemenangan itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menghambat kita dalam merebut kemenangan kita? Yang pertama, ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, kamu harus mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dengan lain kata, kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka kita akan terus terjajah, kita akan terus dipermainkan, kita akan terus hidup dalam kegagalan. Jadi ketidakmengertian kita akan firman Tuhan, itu yang menghambat kita dalam merebut kemenangan kita. Yang kedua, yaitu karena ketidakyakinan kita pada seluruh janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalan kedua. Ketika kita baca firman dan kita tidak yakini, kita pikir, masa sih, kata dokter saya udah 13 tahun gak bisa punya anak, mana bisa sih saya kemudian bisa punya anak.
rasanya nggak mungkin deh. Aduh, kata dokter jantung saya sudah parah, lalu Tuhan bisa sembuhkan, rasanya nggak mungkin deh. Kata dokter ginjal saya fungsinya sudah parah, lalu bisa sembuh, kayaknya nggak mungkin deh. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menghambat kita dalam merebut kemenangan kita, yaitu ketidakyakinan kita pada seluruh janji Tuhan. Selama kita meragukan firman Tuhan, maka hidup kita akan selalu penuh dengan kegagalan. Tetapi ketika kita mengimani setiap janji Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, apa yang menghambat kita dalam merebut kemenangan kita, yaitu ketidaktekunan kita dalam perjuangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu licik sekali. Dia mau mempermainkan kita terus menerus, sehingga apa yang terjadi, ada banyak orang persoalannya, bukan dia tidak sanggup, bukan dia tidak menang, bukan dia tidak dikasihi oleh Tuhan, tapi seringkali karena tidak tekun dalam perjuangan, baru berdoa 10-20 kali dan belum dapat mujizat, lalu dia berkata, percuma deh, saya berdoa, tapi rasanya kayaknya nggak ada kemenangan. Dia saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan hidup Musa ketika dia mengalahkan Firaun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 tulah Tuhan beri, 2 tulah, 3 tulah, 4 tulah, 5 tulah, terus sampai tulah yang ke-10 baru Firaun melepaskan umat Tuhan pergi. Saudara lihat betapa Musa harus tekun. Dan bukan hanya itu, ketika bangsa Israel sudah pergi, Firaun mengejar kembali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya ketekunan Musa yang memampukan dia merebut kemenangannya. Dan yang keempat, apa yang menghambat kita dalam merebut kemenangan? Yang pertama, ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Yang kedua, ketidakyakinan kita pada seluruh janji Tuhan. Yang ketiga, ketidaktekunan kita dalam perjuangan. Dan yang keempat, ketidaksungguh-sungguhan kita dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh. Kadangkala kita cuma tidak sungguh-sungguh. Coba perhatikan hidup Simson. Simson itu orang hebat, tetapi tidak sungguh-sungguh, sehingga akhirnya matanya dicungkil buta dan jadi bahan tertawan orang Filistin. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita sungguh-sungguh, karena waktu kita sungguh-sungguh, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kasih karunia Tuhan bekerja. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang hari-hari ini rindu merebut kemenangan, Tuhan jamah, sehingga kami ngerti akan firman, kami yakin akan janji Tuhan, kami selalu tekun dalam perjuangan iman kami, dan akhirnya kami sungguh-sungguh dalam menjalankan kehendak dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.